Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyidatul Syekdiah dari Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia, Prodi Agroteknologi. Wortel memiliki struktur akar seperti tombak yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Wortel merupakan modifikasi akar karena masih terdapat cabang-cabang akar yang melekat pada umbinya dan tidak dapat tumbuh daun dari umbi tersebut. Sirih memiliki struktur akar serabut dan memiliki cairan pelekat, sehingga dapat melekat pada tempat tumbuhnya atau akar pelekat, yang berfungsi untuk melekatkan batang pada tempat tumbuh. Beringin memiliki struktur akar menggantung di udara, serta tumbuh ke arah tanah, atau disebut juga akar udara atau akar gantung, yang berfungsi untuk menyimpan air dan udara. Tumbuhan bakau biasanya hidup di daerah yang penuh dengan lumpur, yang mengakibatkan kekurangan oksigen karena di dalam lumpur banyak sekali karbon dioksida. Untuk itu, struktur akar pada tumbuhan bakau adalah tumbuh ke atas hingga ke permukaan tanah, disebut juga akar napas atau pneumatopora, yang berfungsi untuk menyerap udara. Berikutnya adalah pohon randu. Memiliki bentuk akar seperti papan yang disusun secara vertikal atau biasa disebut dengan akar banir, yang berfungsi untuk memperkuat batang agar tidak mudah roboh. Selain itu, ada juga berbagai macam tumbuhan lain seperti vanili, pohon tanjang, pandan laut, dan juga sirih dan benalu. Oke, saatnya kita merangkum. Di dalam tumbuhan berpembuluh itu terdapat modifikasi dari strukturnya ternyata. Struktur yang pertama adalah kita akan belajar tentang modifikasi akarnya. Nah, akarnya itu ada apa aja? Yang pertama, pada wortel itu berbentuk seperti tombak yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Terus, di sini kita punya akar pelekat pada tumbuhan sirih yang berfungsi untuk melekatkan batang pada akar tumbuhan. Nah, yang berikutnya ada pohon beringin yang mana memiliki akar udara atau akar gantung berfungsi untuk menyimpan air dan udara. Berikutnya kita punya akar pneumatopora atau akar napas yang berfungsi untuk menyerap udara. Dan yang terakhir modifikasinya adalah ada akar banir atau akar berbentuk seperti papan yang disusun secara vertikal yang mana berfungsi untuk memperkuat batang agar tidak roboh. Modifikasi batang adalah bagian tubuh tumbuhan yang sangat penting bagi tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Mengingat tempat kedudukannya bagi tumbuh-tumbuhan, batang dapat disamakan dengan sumbu tumbuh-tumbuhan. Contoh modifikasi batang yaitu stolon atau geragih. Stolon adalah batang horizontal panjang yang menjalar di atas atau dalam tanah maupun air pada buku-buku batangnya. Tumbuh tunas dan bentuk akar setelah beberapa waktu. Tanaman ini tumbuh memanjang dan menjauhi duduknya, lalu membentuk ke atas membentuk individu baru. Yang pertama adalah umbi lapis. Nih teman-teman pasti sudah familiar dengan ini. Contohnya adalah pada tanaman bawang merah. Disebut umbi lapis karena memperlihatkan susunan daun yang berlapis-lapis. Di sini daunnya sudah menjadi tebal, lunak, dan berdaging. Adapun bagian-bagiannya terdiri atas 4 bagian, yaitu cakram, sisik-sisik, kuncup, dan akar. Berikutnya adalah daun pembelit. Jadi seperti yang ada di materi modifikasi batang, ada juga pembelit yang terbentuk dari bagian daun. Nah, fungsinya ini adalah untuk membantu tanaman merambat. Pembelit ini bisa muncul pada tangkai daun, bisa juga di ujung daun ataupun di ujung ibu tangkai daun. Berikutnya adalah duri. Nah, jangan salah, duri pada tanaman kaktus ini adalah merupakan modifikasi dari daun. Karena tinggal di daerah yang memiliki suhu yang cukup tinggi dan kering, jadi tanaman memodifikasi daunnya menjadi bentuk jarum seperti duri untuk mengurangi transpirasi dan menghemat air untuk keberlangsungan hidupnya. Berikutnya adalah gelembung. Ini adalah bentuk modifikasi daun
bagi tumbuhan pemakan serangga yang hidup di air. Dengan adanya gelembung ini, tumbuhan akan tetap berada di atas air, sehingga selain mereka mendapatkan cahaya matahari, mereka juga tetap bisa tumbuh dengan baik. Dan yang terakhir adalah bentuk piala. Nah, teman-teman sudah tahu belum kalau kantong semar itu adalah bentuk modifikasi dari daunnya? Nah, di sini piala terdapat pada bagian ujung daun. Modifikasi menjadi bentuk piala ini disebabkan karena biasanya kantong semar ini hidup pada daerah yang miskin unsur hara. Jadi untuk membantu tanaman mencukupi kebutuhan haranya, dibentuklah modifikasi pada bagian daun sehingga tanaman juga bisa mendapatkan makanan atau nutrisi dari serangga yang dicernanya di dalam kantong ini. Menarik ya? Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.